semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Fitria. Saya mahasiswi dari Setika PPNI Jawa Barat. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan nikmat iman, Islam serta nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, tujuan saya ada di sini itu untuk melakukan penyuluhan tentang seberapa penting imunisasi dan vaksinasi kepada balita. Nah, sebelumnya saya mau tanya, di sini ibu-ibu ada yang tahu gak apa itu imunisasi? Disuntik Neng, imunisasi teh. Nah, iya betul sekali. Selain disuntik, imunisasi juga tidak hanya disuntik ya Bu. Jadi ada yang dikasih secara tetesan atau melalui mulut. Atau kata lain dari imunisasi itu berasal dari kata imun yang artinya kebal atau resisten. Sedangkan menurut istilah, imunisasi adalah suatu tindakan untuk memberikan kekebalan dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh manusia. Oh gitu. Jadi imunisasi itu adalah tindakannya. Ya. Sedangkan vaksin itu obat atau gimana tuh? Vaksin itu apa tuh? Nah, ya, untuk lebih jelasnya, jadi vaksin itu suatu bahan yang berasal dari kuman atau virus yang menjadi penyebab penyakit. Namun virus, ya Dek, ya, namun virus itu sendiri telah dilemahkan atau dimatikan. Jadi diambil sebagian atau mungkin bisa disebut tiruan ya Bu. Jadi itu tuh untuk melakukan pencegahan penyakit kepada balitanya. Nah, sebelumnya ada yang tahu gak macam-macam imunisasi? Kalau nggak salah ya, soalnya anaknya udah gede. Ya. Ada BCG, DPT, polio, campak. Lupa lagi. Emang gimana tuh? Ya, jadi ada jenis vaksin imunisasi dasar. Ada yang pertama vaksin hepatitis B, virus hepatitis B. Ya, untuk virus yang menyebabkan penyakit hepatitis atau lebih dikenal dengan nama penyakit kuning. Kalau kata Sunda mah konengen cenah Bu. Oh iya, biasanya kalau anak itu anak kecil yang baru lahir biasanya ya di Sunda, di kampung kami mah suka anak konengen. Nah, iya itu teh. Jadi sebelumnya makanya harus dikasih vaksin hepatitis B kayak gitu. Biasanya kalau hepatitis B itu kapan dilakukannya? Pada pemberian vaksin 3 kali pada bayi. Jadi kalau misalkan kalau baru sekali itu gak bisa. Nah, kalau pemberian vaksin 3 kali pada bayi terbukti mampu mencegah penyakit tersebut. Ya gitu. Terus yang kedua tadi yang Ibu sebutkan ada vaksin DPT ya Bu, atau disebut juga difteri, pertusis, dan tetanus. Difteri merupakan penyakit dari basil difteri yang bisa menyebabkan kerusakan jantung dan saraf. Oh, Ya, makanya itu dilakukan pemberian imunisasi gitu. Yang ketiga ada vaksin polio. Nah, kalau vaksin polio itu dikasihnya melalui mulut gitu. Kalau misalkan anak ibu nggak dikasih vaksin polio itu bisa menyebabkan kelumpuhan Bu. Ya, yang kelumpuhan teh biasanya polio teh kaki. ya menurut penelitian vaksin polio itu terbukti 90% efektif untuk mencegah infeksi polio pada anak. Selanjutnya ada vaksin campak. Ibu udah tahu belum? Kalau
suatu jenis penyakit kulit yang menular berakibat fatal terutama pada anak-anak. Menurut penelitian, vaksin ini dapat mencegah infeksi campak hingga 90%. Selanjutnya ada vaksin, tadi yang Ibu sebutkan ada vaksin BCG atau Basil Calmette Guerin. Vaksin ini berguna untuk mencegah penyakit tuberkulosis atau TBC. Ya. Penyakit TBC sendiri itu yaitu penyakit infeksi Mycobacterium tuberculosis. Kuman ini merupakan kuman yang sangat berbahaya dan tidak mudah untuk dimatikan. Vaksin bentuk beku kering yang mengandung Mycobacterium bovis hidup yang sudah dilemahkan dari strain Paris. Jadi vaksin BCG itu untuk menaklukkan penyakit TBC gitu. Selanjutnya ada vaksin HIV. Vaksin ini diberikan untuk melakukan pencegahan penyakit HIV. Ada. Jadi vaksin vaksin ini untuk pencegahan penyakit meningitis dan pneumonia yang disebabkan oleh infeksi bakteri Haemophilus influenza. Kayak flu. Iya benar. Selanjutnya ada vaksin, tadi yang Ibu sebutkan ada vaksin BCG atau Basil Calmette Guerin. Vaksin ini berguna untuk mencegah penyakit tuberkulosis atau TBC. Ya. Penyakit TBC sendiri itu yaitu penyakit infeksi Mycobacterium tuberculosis. Kuman ini merupakan kuman yang sangat berbahaya dan tidak mudah untuk dimatikan. Vaksin bentuk beku kering yang mengandung Mycobacterium bovis hidup yang sudah dilemahkan dari strain Paris. Jadi vaksin BCG itu untuk menaklukkan penyakit TBC gitu. Selanjutnya ada vaksin HIV. Vaksin ini diberikan untuk melakukan pencegahan penyakit HIV. Ada. Jadi vaksin ini untuk pencegahan penyakit meningitis dan pneumonia yang disebabkan oleh infeksi bakteri Haemophilus influenza. Kayak flu. Iya benar. Ya meningitis biasa Mengakibatkan apa itu? Dari flu itu mengakibatkan meningitis. Meningitis sama flu. Nyatanya magis jauh lain aja kita skip banyak. Kalau nanya tuh tidak imunisasi aja hiji deui jadwal. Nah jadi yang itu apa ibu? Bisa. Yang terakhir ada vaksin rotavirus. 80% diare pada anak disebabkan oleh virus rotavirus. Nah, anak-anak ibu yang suka diare itu mungkin saja belum dilakukan pemberian vaksin rotavirus. Ada lagi rotavirus. Iya. Rotavirus. Ya, rotavirus itu untuk mencegah penyakit diare ibu kayak gitu. Terus selanjutnya ada manfaat pemberian vaksin. Ada yang tahu gak Bu manfaatnya apa aja? Manfaat imunisasi atau pemberian vaksin kepada balita. Untuk mencegah penyakit. Ya, ada 3 ibu. Yang pertama manfaatnya itu ada untuk anak, yang kedua ada untuk keluarga, dan yang ketiga ada untuk negara. Yang pertama untuk anak, mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyakit dan kemungkinan cacat atau kematian. Terus yang kedua ada untuk keluarga. Kalau untuk keluarga, menghilangkan kecemasan dan psikologi, pengobatan bila anak sakit, mendorong pembentukan keluarga apabila orang tua yakin bahwa anaknya akan menjalani masa kanak-kanak yang nyaman. Terus yang ketiga untuk negara. Apa itu manfaat untuk negara? Untuk negara sendiri adalah memperbaiki tingkat kesehatan
menciptakan bangsa yang kuat dan berakal untuk melanjutkan pembangunan negara. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, Bu? Jadi kayak kan di kita teh banyak yang Ya. mana ada sih saat ada sebagian tetangga buat apa vaksinasi di kampung mah nanti panas sebaiknya misalnya bagus sih ada penyuluhan seperti ini biar tahu sepenting sepenting imunisasi. Nah, iya Bu. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan akibat jika vaksinasi. Ya. Jadi yang pertama ada 3 alasan penting mengapa vaksinasi wajib untuk semua bayi. Yang pertama, vaksinasi sudah terbilang aman, cepat, dan sangat efektif untuk mencegah penularan penyakit. Jadi kalau si anak misalkan melakukan imunisasi, jadi si anak itu gak gampang sakit gitu Bu, jadi imunnya teh kebal. Iya kayak gitu. Nah terus yang kedua, sekali imunisasi maka setidaknya tubuh anak telah terlindungi dengan baik dari ancaman penyakit. Ya. Terus yang terakhir, anak justru beresiko lebih tinggi untuk terkena dan mengalami gejala yang lebih parah jika tidak diimunisasi. Kayak gitu Bu. Tadi penyakit polio kayak campak. Iya, meningitis kayak gitu. Terus sekarang ada selanjutnya jadwal pemberian imunisasi pada balita. Nah, itu jadwal. Ya. Biar tahu. Pada usia 0 bulan anak itu diberi vaksin HB1. Terus pada 1 bulan anak itu diberi vaksin BCG sama polio. Pada usia 3 bulan anak itu diberi vaksin DPT, HB sama polio juga. Kalau polio terus menerus ya Bu sampai usia anak itu 4 bulan. Nah, yang 3 kali itu. Iya, yang 3 kali ada polio 1, polio 2 sama polio 3. Terus pada usia 4 bulan ada vaksin DPT, HB sama polio. Nah, kalau yang terakhir itu pada usia 9 bulan anak diberi vaksin campak. Iya. Ya mbak ilmu yang si dede semuanya kayaknya. Ya, untuk itu penyuluhan telah selesai. Mangga ibu-ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Alhamdulillah udah lengkap. Terima kasih Neng dengan penyuluhan ini. Kami bisa tahu manfaat imunisasi. Terus imunisasi itu apa, vaksin itu apa, pelaksanaan imunisasi kapan. Terima kasih Ibu haturkan. Ya, sama-sama Ibu. Alhamdulillah penyuluhannya telah selesai. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti penyuluhan ini. Semoga apa yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat bagi ibu-ibu semua dan dapat dilakukan juga ya Bu. Mohon maaf bila dari saya ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.